Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kakak semua kelas 9 ABC kita berjumpa lagi di materi yang baru. Alhamdulillah senantiasa kita tersemangati ya. Allah memberikan kita motivasi yang terbaik. Kita sebagai penuntut ilmu insya Allah diberikan jalan menuju surga, jalan menuju kebaikan-kebaikan berikutnya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang transformasi. Materi yang kemarin sudah fungsi kuadrat, sudah persamaan kuadrat, bilangan pangkat dan akar. Sekarang materi terakhir di semester ini adalah transformasi. Transformasi sebenarnya ada 4 ya, sebenarnya ada refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Tapi pekan ini kita akan belajar 2 hal. Yang pertama translasi, pergeseran, seperti layaknya transportasi ya. Dia bergeser dari satu tempat ke tempat lain, bergeser saja. Kemudian yang kedua adalah tentang refleksi atau pencerminan. Jadi dia dicerminkan terhadap sesuatu, misalkan terhadap sumbu Y, terhadap titik, dan sebagainya. Nah, yang pertama adalah translasi atau pergeseran, yaitu perpindahan suatu objek sepanjang garis lurus dengan arah dan jarak tertentu. Jadi pindahnya itu garisnya lurus, jadi dia memandang ke depan, nggak bengkok. Jadi nanti kita bisa hitung jaraknya antara objek dengan pergeserannya itu sama. Nah, sifatnya yang pertama objeknya digerakkan ke dalam arah yang sama. Kalau dia sebuah segitiga ya antar sudutnya, antar titiknya itu gerakannya sama, ke depan semua. Tidak ada yang 2 maju yang 1 mundur gitu, nggak ada. Yang kedua, ukuran dan bentuk dengan objek sama. Walaupun dia digeser itu objeknya tetap sama. Dengan refleksi juga sama, objeknya tetap sama. Barangnya yang dipindah, yang dicerminkan itu tetap sama. Kecuali kalau nanti dilatasi ya, itu akan diperbesar atau diperkecil. Nah, yang ketiga itu pada suatu translasi setiap bangunannya juga tidak berubah. Sama ya ini ya. Jadi seperti gambar ini ada segitiga yang kemudian dia ditarik ke bawah, yang samar-samar ini adalah bayangannya. Jadi ketika ditarik ke bawah ya semuanya ketarik ya. Apa aja yang bisa kita jumpai dari sebuah translasi? Yang pertama eskalator atau lift ya. Dia berpindahnya naik turun ya, atau ada nggak yang geser kanan kiri ya. Yang turun juga ada ya. Kalau kita lihat itu ada yang turun, nah, itu digunakan untuk memindahkan orang dari satu tempat ke tempat lain. Tidak hanya di mall ya, di kantor yang besar, yang pabrik, yang butuh perpindahan itu pasti kemudian menggunakan translasi. Yang kedua adalah programmer game yang kemudian membuat game di translasinya pada pergerakan objek. Nah, yang ketiga ada satu yang kita bisa jumpai, yaitu ini tentang kehidupan kita, kehidupan sosial ya, bahwa manusia juga mengalami pergeseran translasi tentang kedewasaan. Jadi bertambah usia, bertambah daya pikirnya, bertambah mentalnya, bertambah kedewasaannya. Jadi mengalami perubahan itu dari serba kemudian hal ilmu, keuangan, sosial, dan budaya. Jadi paling tidak terjadi pergeseran antara keinginan atau keadaan yang memaksa. Jadi hijrah begitulah ya. Nah, itu untuk translasi. Yang kemudian yang refleksi atau pencerminan itu dicerminkan. Refleksi ada suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin dan titik-titik yang tidak dipindahkan. Nah, kalau dalam geometri, pencerminkan setiap titik pada bangun geometri itu pada garis tertentu. Jadi dia dicerminkan terhadap garis ya. Nah, teori refleksi ini bisa diaplikasikan dalam pengambilan foto yang agar indah dan bagus dengan menggunakan air jernih sebagai media cermin ya. Jadi kalau kalian melihat itu kayak misal reflection pond, jadi kolam yang kemudian bila ada di depannya itu ada, di pinggirnya ada pohon ya, maka airnya juga akan terlihat ada pohonnya gitu ya. Jadi itu pengambilan foto juga kemudian pakai terlihat indah dan bagus gitu ya.
Nah, kita masuk ke penjelasan berikutnya yang ada di buku. Kita akan kupas satu-satu. Baik, kita lanjutkan ya. Setelah penjelasan di depan, kita masuk ke transformasi yang pertama, yaitu refleksi ya. Kita akan membahas refleksi terhadap garis untuk yang pertama. Nah, garis jadi dia akan direfleksikan terhadap garis, dicerminkan terhadap garis. Ada yang terhadap titik, ada yang terhadap bangun ya, ada yang terhadap garis. Nah, sekarang kita akan mencerminkan segitiga ABC segitiga ini ke dalam cermin P. Jadi P-nya yang jadi cermin, maka bayangannya adalah A, B, C, dan D. Nah, ini ya. Nah, bayangannya yang ada aksennya ya. Jadi ini yang bendanya, ini yang bayangan. Nah, dia biasa ditulis dengan A aksen, B aksen, dan juga C aksen. Nah, jadi setiap jarak dari sini ke sini itu selalu sama ya. Ini ke cermin dan ini ke cermin juga sama. Ini ke sini dan ini ke sini juga sama. Jadi yang menjadi patokan adalah cermin P. Nah, kalau H, coba kita akan menggambarkan bayangan H, garis cermin H terhadap bangun KLM. Nah, ini dicoba kita ambil titiknya dulu satu-satu ya. Jadi M ke sini ya. Berarti ini ke sini, tarik lurus aja. Nah, di sini M. M aksen. Nah, terus K. K ke sini. Nah, ini ke sini. Misal begini ya. Ini K aksen. Terus yang C tarik lurus aja. Misalkan cukup ya segini. Nah, terus ini L aksen. Nah, mana baik gambarnya? Bangunnya adalah ini, begini, begini, dan begini. Nah, nanti akan lebih sempurna jika kalian menggunakan penggaris. Sekarang kita akan pencerminan terhadap sumbu X ya, terhadap garis. Sama ya. Jadi gambarlah titik-titik A, B, C, D pada pencerminan terhadap sumbu X. Mana yang menjadi cermin? Ini menjadi cermin ya, ininya cermin. Kemudian kita diminta mencari bayangan A, B, C, dan D. Nah, kita mulai dari A ya. A 2,1 berarti kan dia dicerminkan ada di mana Kak? Di sini ya. Kita cari yang jaraknya ke sini sama dan ini ke sini sama. Oh, berarti di sini. Dia berapa ini Kak? Berarti ini min 1 ya, ini 2. Berarti 2, min 1. Sekarang yang B, ini 3 ke sini ya, terhadap X. Lihat cerminnya, ini cerminnya, berarti ini ke sini jaraknya 3, 1, 2, 3. Maka diturunkan 1, 2, 3. Oh, berarti dia ada di sini. Nah, ini B aksen. Ini A aksen bayangannya. Berarti si B berapa ini, Kak? Ini min 1 ya, ini min 3. Oh, berarti min 1, min 3. Kalau C, sekarang kita ke C. C-nya di sini berarti ambil ini berapa nih Kak? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Wah, di sini. Berarti C aksen ada di sini. Berapakah dia? Koordinatnya ini 2, 3, 4. 4, min 2. Nah, sekarang yang D itu di sini ya. Berarti dia ke kiri. Oke, diulangi ya. Yang ini salah. Oke. Sekarang titik C. C ada di sini, maka karena cerminnya adalah sumbu X, di sini cerminnya, maka dia akan ke atas. 1, 2, 1, 2. Nah, ini C di sini ya, C aksennya. Berapakah dia? Ini min 4, ini 2 ya. Berarti min 4,2. Min 4,2. Kalau yang D terhadap sumbu X, berarti ini ada 1, 2, 3. Berarti dia naik 1, 2,
3. Oh, di sini berarti. D di sini ya. D aksennya di sini berarti berapa, Kak? Ini 4, ini 3 ya. Berarti 4,3. Nah, ada yang menarik di sini ya. Ketika kita dicerminkan terhadap sumbu X, ya, ini B-nya apa, Kak? Berarti B, sebentar, ini B-nya min 1,3. Nah, gini ya. Kok sama? Coba perhatikan apa yang istimewa. Ketika kita mencerminkan terhadap sumbu X, maka yang tetap itu X-nya tetap. Coba perhatikan. X2, X-1, X-4, dan 4 tetap ya bayangannya. Tapi yang berubah berlawanan adalah X-nya. 1 menjadi min 1, 3 menjadi min 3, min 2 menjadi 2, min 3 menjadi 3. Jadi ketika dicerminkan terhadap sumbu X, ini ya, soal yang ini ya, ketika ada titik P, A, B dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya P aksennya menjadi, ya, X-nya tetap, yang jadi cerminnya tetap, tapi B-nya menjadi berlawanan. Jadi A-nya A, min B. Nah, selanjutnya kita akan mencerminkan terhadap sumbu Y. Pasti kalian sudah bisa mengira-ngira ya. Kalau kita cerminnya terhadap sumbu Y, ini cerminnya, terus titiknya ada di sini, kita A ya. Baik, kita coba A. A ada di sini karena cerminnya adalah sumbu Y, ini cermin. Maka A ke sini 1 2 1 2. Berarti A di sini. Berapakah dia? Ini min 3, min 2 ya. Min 2 ini 1, berarti min 2,1. Nah, sekarang yang B nih terhadap sumbu Y ya. Berarti ini ke sini 1, ini ke sini. Nah, berarti di sini B aksennya berapa nih? 1,3. 1,3. Yang C ini ke sini ya, mengarah ke cerminnya. Nah, 4 berarti 1 2 3 4. C-nya di sini. Berarti jadi berapa, Kak? Ininya 4 min 2, berarti 4, min 2. Sedangkan yang D ada di sini ya, berarti cerminnya di sini, dia ke sini. 4 1 2 3 4. Ya. Berarti ada di sini D aksennya. Berapakah dia? Min 5, 1 2 3 3. Min 3. Berarti 4 ya. 1 2 3 4. Ini 4, berarti min 4, min 4, min 3. Nah, pasti kalian sudah bisa menyimpulkan ya. Kalau kita punya dicerminkan terhadap sumbu Y, apa yang berubah? Ya, sumbunya tetap, yang menjadi sumbu itu tetap, tapi X-nya yang berubah berlawanan. Ini ya, 2 menjadi min 2, min 1 jadi 1, min 4 jadi 4, 4 jadi min 4. Jadi ketika ada titik P, A, B dicerminkan terhadap sumbu Y, maka yang berubah apakah? Y-nya pasti tetap. Nah, berarti min A, min A, B. Selanjutnya kita akan mencerminkan garis terhadap suatu bangun, maksudnya suatu titik terhadap garis Y sama dengan X ya. Jadi kita yang tadi, kalau tadi kan sumbu X dan sumbu Y. Nah, sekarang kita akan mencari hasil pencerminan dari garis Y sama dengan X. Manakah garis Y sama dengan X? Nah, ini yang ini ya, Kak. Jadi dia ada di tengah, melewati titik origin, dan dia miring. Miringnya 45 derajat ya. Pasti di sininya 45 derajat. Jadi maksudnya Y sama dengan X itu gimana? Jadi ketika Y-nya 3, maka X-nya 3. Coba kita ambil titik di sini ya, misalkan ini. Nah, ketika ini 2, maka dari sini kan juga 2. Nah, itu disebut Y sama dengan X. Nah, kita akan cerminkan A di sini ya, berarti lurus aja garisnya. Nah, kita akan
Lihat A di mana A. Nah, ini karena titik A di sini, maka cerminnya pasti di sini. Kenapa, Us? Karena jarak ke sini dan ke sini sama ya. Jadi ini A aksen. Berapakah dia? Ini 1, ini 2. Berarti 1,2. Yang B. Kalau B-nya di sini, Us, berarti ya dia kamu tarik garis ke sana. Jadi melintang ke sini, dan ke sini. Ini berapa, Kak? 2 ya. Berarti ini ke sini, ini ke sini. Nah, berarti jadi sini. Jadi ini berapa, Kak? 3, ini min 1 ya. Berarti ini jadi 3 min 1. Betul ya? Nah, sekarang yang C. C-nya kan ada di sini ya, maka kita tarik garis ke sini. Nah, berarti C-nya ada di sini. Nah, berapakah dia? Ini min 2, yang ini 1, 2, 3, 4. Min 4, berarti min 2, min 4. Sedangkan yang D ada di sini. Maka kamu tarik garis ke sana. Seret, 1, 2, 3. Ke sini, berarti 1, 2, 3. Nah, gitu kan? Nah, D ada di sini. D aksen bayangannya di sini. Berarti dia min 3,4. Berarti min 3,4. Bisa? Apa yang bisa kita simpulkan? Mungkin bisa dilihat lebih seksama. Ketika A-nya di sini, maka dia akan berpindah ke sana, ke lawannya ya. Titiknya apa? Ternyata dibalik. Yang awalnya X jadi Y, yang Y jadi X. Karena dia garis cerminnya adalah Y sama dengan X. Maka ketika kita punya A, B, berapa kalau dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan X? Jadilah P aksennya, bayangannya B, A. Jadi misalkan kita punya titik A berapalah? Aturlah 5,3. Nah, berarti kalau dicerminkan jadi A aksennya adalah 3,5. Apakah selalu? Selalu. Nanti dibuktikan aja ya. Misalkan B, kita punya 2, min 1 lah. Min 2, min 1. Maka bayangannya adalah min 1, min 2. Nah, misal kita ya, 5,3. A 5,3. 1, 2, 3, 4, 5. 5,3 di sini. Berarti bayangannya di mana? Di sini kan? Nah, ini kalau ini diperpanjang ke sana. Nah, ini A ya. Maka ini jadi A aksennya. B-nya min 2,1 misalkan. Min 2, min 1. Di sini ya. Salah di sini. Nah, berarti bayangannya di mana? Di sini. Nah, sekarang kita ke garis Y sama dengan min X. Kalau tadi Y sama dengan X ke sana ya, ini Y sama dengan X, maka Y sama dengan min X adalah di sini. Nah, lawannya itu ya. Nah, ini dihapus aja biar nggak bingung. Nah, kita akan mencerminkan A di sini ya. A 2,1, cerminnya ke sana. Sama, tarik garis lurus ya ke sana, ke sana, ke sana. Nah, di sini berapakah dia? A bayangannya min 1, min 2 ya. Min 1, min 2. Sekarang yang B. B di sini. Berarti ini ke sini ya. B aksennya di sini. Berarti berapa itu, Kak? 2, 3. Min 3,1. Min 3,1. Yang C berapakah yang C? Nah, ini tarik ke sana ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Berarti nah, C aksennya di sini. Berapa dia? 2,4. Yang D di sini ya. Cerminnya di sini, berarti ini tinggal pindah ke sini. Nah, D aksennya di sini. Berapakah dia? Ini 3, ini min 4. 3, min 4. Apa kesimpulannya, Kak? Kesimpulannya kalau dia dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan min X, maka hasil bayangannya adalah dibalik dan lawannya. Yang awalnya X jadi Y, yang awalnya Y jadi X, tapi dilawankan. Lawannya 1, min 2, lawannya 2, min 2.
Jadi kalau kita punya P A, B seperti pertanyaan di bawah, maka P aksennya adalah dibalik B ma A, tapi ini dikasih minus semua. Ya, karena ini positif. Misal contohnya ya, kita punya titik Z misalkan 2,4. Nah, berarti Z aksennya berapa? Ini cerminkan dengan Y sama dengan X. Berarti berapa? Min 4, min 2. Misalkan kita punya Y nih, min 2, min 5 plus misalkan ya. Kita ambil yang positif aja. Nah, berarti bayangan Y aksennya berapa? Min 5,2. Gitu ya, ini kita punya lagi. Kalau dia cerminnya Y sama dengan X, berarti kita udah belajar 4 ya. Kita udah belajar 4 hal. Tadi terhadap sumbu X, sumbu Y, kemudian sumbu Y sama dengan X, kemudian sumbu Y sama dengan min X. Kalau Y sama dengan sumbu X, yang berubah apanya? Y-nya. Kalau sumbu terhadap sumbu Y, yang berubah X-nya ya, Y-nya tetap. Nah, terus kalau terhadap sumbu Y sama dengan X, tinggal dibalik saja. Tapi kalau dia Y sama dengan min X, berarti lawannya dibalik dan lawan. Nah, kita sekarang ke X sama dengan H. Garis X sama dengan H. Hanya itu apa? Suatu bilangan. Misal X sama dengan 2, hanya itu bisa suatu bilangan ya. Misalkan kalau di sini X sama dengan 4. Nah, dicerminkan ya, prinsipnya sama. Kita jaraknya itu harus sama. Ketika kita dengan cermin, maka bayangannya antara misal sini benda ya, di sini benda. Bendanya misalkan apa? Kotak ya, misalkan. Nah, di sini kotak. Misalkan kotak, maka di sini juga jaraknya juga harus kotak. Ini di sini jaraknya sama. Nah, jadi tidak beda jaraknya. Nah, itulah pencerminan. Nah, kalau dia disebut X sama dengan 4, sebenarnya sama dengan garis sumbu X saja, tapi ini hanya digeser ke kanan 4 langkah. Jadinya X-nya sama dengan 4. Maka cerminnya jadi ini ya. Nah, sekarang A, berarti ini ke sini. Satu petak, berarti ini ke sini. Bayangannya lurus ya, dia ke kanan. Berarti jadi berapa ini, Kak? 4, ini 5. Ini 2, berarti 5,2. Yang B di sini ya, berarti 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, B aksennya di sini. Berarti berapa, Kak, itu? 5, 6, 7,3. 7,3. Kalau C-nya 6,4. Mana ini, Kak? Di sini ya. Ini pindah ke sini, berarti 1, 2. C-nya di sini. Jadi berapa itu? Ini 2 ya. 2,4. Jadi 2,4. Nah, terus yang D. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh, pas di sini. D. D-nya berarti 0,1. Begitu ya. Nah, berarti kalau kita punya E ada di sini, berapakah dia? Dihitung aja berapa jaraknya ke cermin. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti E aksennya bayangannya di 7, 8, 9, min 2. 9, min 2. Betul ya? Betul 9. Nah, ini ada yang bisa ditarik kesimpulan? Setiap, coba dilihat di sini ya. Setiap kita punya titik A 3,2, bayangannya selalu jadi A. Bayangannya adalah 5,2, di mana cerminnya adalah X sama dengan 4. Ada hubungannya? Diapakan? (3,2) terus jadinya 5,2.
Ya, kita apa yang berbeda, Kak? Apa ketemunya rumusnya? Ya, kita cari jarak antara titik ke cermin itu terus di berapa? 1 ya. Berarti terus dari sini ditambahkan. Dari 4-nya ditambah 1. Ya enggak? Ya kan? Jadi, ini kan jaraknya X, cerminnya X sama dengan 4 tuh rumusnya. X sama dengan 4. Nah, maka di sini 3 kok jadi 5. Itu berarti ditambah berapa? 2 ya. Jaraknya 2. Berarti ditambah 2. Nah, berarti kalau di sini B-nya 1,3 dicerminkan terhadap X sama dengan 4. Jadi hasilnya berapa? Berapa? Ya, jarak X sama dengan 4 cermin ke 1. Terus nanti 2 kalinya. Jadi kan kalau kita punya cermin nih di sini. Misal kita punya cermin ya. Kita punya cermin nih di sini. Nah, cerminnya ini misal X sama dengan 4 ya. Kalau dia titiknya di sini, jarak ke sini 2, berarti dia akan jarak ke sini juga 2 kan? Nah, jadi yang dihitung itu adalah dari sumbu ke titiknya itu berapa? 4. Berarti 4 kurang 1 berapa, Kak? 3. Nah, 3 dikali 2 berapa nih? Karena apa? 2. Karena ini kan 2 kali ya. 1, 2 gini lah. Antara benda ke cermin dan cermin ke bayangan. Ya kan? Nah, ini kan 6. Berarti satunya ditambah 6. Jadilah B aksennya berapa? 7,3. Ya, Y-nya nggak akan berubah ya. Yang berubah hanya X karena dia cerminnya terhadap sumbu X. Nah, sekarang yang C juga ya. Yang C kan 6,4 tuh. Nah, ini dicerminkan terhadap sumbu X sama dengan 4. 4 ke 6 jaraknya berapa, Kak? Jadi kan ini titiknya 6. 6 itu cerminnya 4. Berarti kan dia ada di depannya. Berarti dia mundur berapa? 2 ya. Mundur 2 kan? Nah, 2 kali 2. Mundur 2, 2 kali 2. 4. Nah, 4 ini untuk ngurangin 6. Jadi 6 kurang 4 hasilnya 2,4. Yang D juga coba ya. 8,1 dia X sama dengan 4. Nah, yang ini yang 8,1 ini, jadi ini ada cerminnya, ini X sama dengan 4 cerminnya, dia titiknya ada di sini, udah jauh di sini. Nah, berarti kan dia bayangannya bukannya ke sana kan? Salah ya. Pasti ke sana loh, cerminnya ada di sini kok. Kan dia berarti jalannya mundur ya. Ini berapa kali nih? Nah, misal 4 kali ya. Nah, berarti kita cari antara jarak titik D ke cerminnya. 8 kurangi 4, 4. 4 kali 2, 4 ya. 4 kali 2, 8 ya. Berarti 8 kurang 8, jadi 0,1. Sebenarnya lebih mudah lagi kalau kita pakai koordinatnya, bidang koordinat. Jadi kita nggak perlu menghafal rumus sebenarnya. Nah, jadi kalau P dicerminkan terhadap sumbu X sama. Jadi untuk pencerminan Y sama dengan X sama dengan cerminnya X sama dengan H itu, maka jika P A, B, maka dia dicerminkan X sama dengan H, maka P aksennya, bayangannya adalah 2H min A kurang B. 2H min A itu didapat dari mana? Jadi setiap kali kita punya titik P, A, B, maka dia akan dengan garis cerminnya X sama dengan H, itu pasti akan kemudian sama jaraknya dengan P aksennya. Sedangkan X sama dengan H, itu adalah jarak dari, H itu adalah jarak dari sumbu Y ke sumbu X-nya ini. Nah, jadi maka tadi sempat kita kurangi kan? Jadi dia didapat dari, kalau X-nya itu didapat dari A tambah H, kemudian dikurangi A lagi, ditambah H, kemudian dikurangi A.
jadilah dia 2H min A. Ya, jadi 2 kali si pencerminannya, sumbu cerminnya itu baru dikurangi titik A-nya ya. Nah, sedangkan Y-nya tetap Y ya, jadi tidak berubah. Selanjutnya kita akan mencerminkan garis Y sama dengan K. Nah, Y sama dengan K berarti dia melintang ya, begini ya. Ini Y sama dengan suatu bilangan, Y sama dengan 3. Titik A di sini ya, maka jaraknya sama dengan cerminnya ya, berarti A aksen di sini. Berapa dia? 3, -1 ya. 3, -1. Yang B sama, cerminnya ada di bawahnya, berarti dia arahnya ke bawah. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Berarti ada di sini B aksennya. Berapa dia? 4,0 ya. 4,0. Oh, yang A 3,2 ya. Baik, kita akan mencerminkan Y sama dengan 3 ya, untuk Y sama dengan suatu bilangan. Nah, ini cerminnya melintang dan titik A-nya ada di sini, maka dia terhadap cerminnya berarti turun ya arahnya. Nah, ini A, berarti ini A aksennya. Berapa dia? Ini 3, ini 2 ya, berarti 3,2. Yang B 4,6. B di sini berarti arah ke cermin 1 2 3. 1 2 3. Nah, di sini B aksen ada di sini. Berarti dia 4,0 ya. Kalau C di sini karena cerminnya ada di atasnya berarti dia naik 1 2 1 2. Nah, C aksen ada di sini. Berapa dia? 1,2 3, 4, 5. 1,5. Nah, yang D 2,2. Cerminnya di sini, sedangkan cerminnya di atas sana, berarti ini 1 2 3 4 5. Berarti 1 2 3 4 5 di sini. D aksennya ada di sini. Berarti berapa dia? 2,8. Nah, maka sama ya seperti tadi, ketika garis cerminnya adalah Y sama dengan K, maka X-nya pasti tetap. Ini X-nya tetap ya. Ini 3 tetap, 3, 4 tetap, 1 tetap, 2 tetap. Yang berubah adalah Y-nya. Nah, Y didapat dari mana? Kita cari jarak si cerminnya, kan jarak cerminnya 3 ya. Nah, berarti 4 kurang 3, 1 kali 2, berarti 2. Nah, kalau P-nya, berarti jika kita punya P A, B dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, maka P aksennya adalah X-nya tetap ya, A-nya tetap, tinggal 2K min B. Sama seperti tadi 2H min A ya kalau tadi. Nah, coba kita cek ya. Misalkan kita punya titik Z ya. Misalkan min 3,2. Nah, berarti cerminnya adalah Z, aksennya adalah min 3 tetap. Nah, 2 kali, misal ini Y sama dengan 3 ya cerminnya. Berarti 2 kali 3, 6 ya. 6 kurang 2, 4. Apakah benar? Coba kita tes di sini. Z sama dengan min 3,2. Min 3 di sini, 2 di sini, cerminnya Y sama dengan 3. Berarti dia naik 1 ya. Nah, berarti Z, ini Z aksen. Berapa ini Kak? Min 3,4. Cocok ya, berarti min 3,4. Jadi jika ada P, A, B dicerminkan terhadap Y sama dengan K, maka P-nya adalah. Nah, selanjutnya bagaimana jika cerminnya adalah titik originnya, 0,0-nya? Kita coba ya. Titiknya di sini dicerminkan terhadap titik ini. Maka A
A jadi berapa cerminnya? A tetap berapa? Berarti tetap di sini ya. Jaraknya ini ke sini harus sama dengan ini ke sini. Berarti A min 1, min 1. Kalau B ke sana ya, berarti ini jarak ini ke sini berapa Kak? Seret gini ya. Kan prinsipnya jarak ya dia, berarti ini ke sini seret. Nah, gini ya. Ini B aksennya. Berapa nih? Min 3, min 1. Nah, sedangkan C lurus ke sini berapa ini Kak? Lurus ke sini ya. Seret gitu. Berarti berapa ini? Ke sana ya. Nah, berarti di sini. Seret. Nah, gini. Jadi ini jaraknya ke sini 3. 1 2 3. 1 2 3 4. Maka sama ya. Ketika ini dicerminkan, maka ini ke sini 1 2 3 4. Ini ke sini sama. 1 2 3. Nah, sini. B aksennya adalah C aksen. C aksennya berarti min 4, min 3. Nah, untuk D-nya ada di atas ini, berarti cerminnya ke sini. Seret ke sini, berarti dia ada di sini 4. Nah, D di sini ya. Kalau ada cerminnya ini jadi begini. Nah, sama ya miringnya, jaraknya sama. Berarti D-nya adalah min 1, 1 2 3 4. Min 1, min 4. Sudah kelihatan polanya? Jadi kalau kita punya titik E 2, min 3 gitu dicerminkan terhadap 0,0, berarti dia jadi berapa Kak? Ya, jadi lawannya ya. E aksennya adalah min 2, 3. Jadi kalau ada PA, B, maka bayangannya adalah berapa? Min A, min B. Jadi PA, B kita punya. Selanjutnya P sama dengan M, N. Jadi kita titik dicerminkan oleh titik B. Mana? Ini adalah cerminnya. Yang merah cerminnya ya. Kita akan mencari semua cermin dari titiknya. Kalau A di sini, maka bayangannya kemana nih? Ini kan 1, 2 ya. Berarti ini 1, 2. Nah, A-nya di sini kan bayangannya. Kalau berarti berapa ini Kak? Di sini ya. 1 2 3 4 5. 5, min 1. 5,1. C-nya 4,3 ya di sini. Cerminnya ada di sini. Berarti ini ke sini jaraknya. Nah, ini juga ke sini. Seret 2 ya. 2 kotak. Berarti ini di sini C-nya. Nah, berapa ini? 2, min 1. Sekarang D-nya 1,4 nih. Cerminnya ke sana. Seret. Nah, berarti ini berapa kotak nih, Kak? 2 kali 3 ya. Berarti sama. Seret. Nah, gini. D aksennya di sini. Berarti dia 5, min 2. 5, min 2. Betul ya. Sedangkan E, kita punya E 4, min 3. E 4, min 3. Di sini ya E 4, min 3. Betul ya. Nah, ini E dicerminkan terhadap ini ke sini. Seret ke sini. Berarti kita punya ini ke sini. Seret. Aduh, miring ya. Harusnya lurus. Nah, gini. Maka kita punya ke sana berapa kotak, Kak? 4 kotak ya. 1 2 3 4. Nah, ini ke sini. Nah, berarti E-nya adalah di sini. E aksennya di sini. Berapa itu? 2, 1 2 3 4 5. 2,5. Nah, kalau titik origin gimana, Ustazah? Ya ini sama ya. Kamu cerminkan ke sana. Seret. Nah, 1 2 3. Berarti ini ada kotak 1 1
2 titik. Di sini nih. Kira-kira berapa itu? 6 ya, 6,2. 6,2. Jadi apa kesimpulannya? Jadi jika kita punya A, B dicerminkan terhadap titik M, N ya, misalkan suatu titik itu sama seperti di atas tadi yang sebelumnya, tapi kita gabung jadi satu. Jadi 2M kurang A, 2N kurang B. Misalkan kita punya titik E, misalkan taruhlah di sini ya, titik E ya, di sini berarti dia berapa ini? Min 3 ya. Min 3,2 kita cerminkan terhadap garis ini titiknya. Titiknya berapa ini Kak? Min 1,0 ya. Min 1,0. Nanti berapakah bayangannya? Aksennya berapa? Maka kita cari 2 kali min 1 dikurang min 3, 2 kali 0 kurang 2 ya berarti. Nah, aksen sama dengan aksen sama dengan min 2 tambah 3 kurang min 2. Berapa ini? Aksen 1, min 2. Apakah benar 1, min 2? Kalau kita cari jaraknya ke sini, maka kita harus dapat jaraknya ke sini. Ya. Ternyata benar. Baik, kita masuk ke translasi ya. Yang pertama dari transformasi yaitu refleksi, pencerminan ya. Ada sebuah titik, ada sebuah bangun, itu dicerminkan oleh apa? Oleh garis, oleh titik gitu ya. Nah sekarang di translasi itu dia perpindahan, jadi dia digeser seberapa jauh. Jadi prinsipnya nanti hasil translasi atau pergeseran itu dia akan kongruen. Misalkan ini ada sebuah segitiga A, B, C. Nah ini ditranslasikan ke arah sana ya, misalkan sejauh berapa? 3 ke kanan, 2 ke bawah misalkan. Nah ini nanti akan dia menjadi bayangannya itu juga sama, bentuknya sama, kemudian lebarnya juga, luasnya juga sama. Jadi dan dinotasikan dengan setiap translasi itu A misalkan ke A aksen ya, itu ke sana, berarti dia ke arah bayangannya kemana gitu. Nah itu yang kemudian disebut translasi. Nah translasi itu sendiri dia selalu berada di sistem koordinat ya. Nah misalkan kita translasi di bidang koordinat, kita punya titik A di sini, kita punya titik B, A ditranslasikan ke B karena ini ada anak panahnya ya, dan kemudian C ditranslasikan ke D. Nah ini hanya ada satu ya, jadi setiap translasi pergeseran itu dia dia selalu ada titik awalnya, nah dan kemudian ada titik akhirnya. Nah terus ini arahan perpindahannya, jadi berapa besar dia notasi translasinya, translasinya. Nah yang sering ditanyakan bisa jadi titik awalnya atau notasi translasinya atau bahkan titik akhirnya. Nanti mana yang tidak diketahui itu berarti yang ditanyakan ya. Nah misalkan contoh A 2,1, yang ditanyakan adalah notasi translasinya, dia digeser ke arah ke arah berapa. Nah ini menjadi B min 2,4. Nah ini prinsipnya hampir sama dengan pencerminan dengan sebuah garis, misalkan garis X sama dengan 3 misalkan. Nah 3 misalkan dia digeser dengan dicerminkan dengan sebuah titik. Nah itu sama halnya, jadi kita titik awalnya kan 2 ya, titik akhirnya titik awalnya 2,1, titik akhirnya 2,4. Nah ini caranya adalah 2 ditambah berapa sama dengan min 2
dan Y-nya ini untuk X-nya, dan untuk Y-nya itu yang bawah 1 ditambah berapa sama dengan 4. Nah, berapa jawabannya? 2 ditambah berapa sama dengan min 2, min 4 ya. Yang ini 1 ditambah berapa jadi 4, 3. Nah, maka notasi translasinya adalah, kita tulis lagi, berarti A 2,1 ditranslasikan jadi B min 2,4. Itu perpindahan, notasi perpindahannya adalah min 3. Notasi perpindahannya adalah min 4 dan 3. Nah, itu artinya atas dan bawah ini, artinya yang atas itu adalah, jadi misalkan min 4 dan 3 itu artinya 4 ke kiri dan ini 3 ke atas. 3 ke atas. Kok bisa Ustazah? Ya, ke kiri itu karena dia negatif, kalau ke atas itu karena dia positif ya. Karena 4 ke kiri karena dia nilainya negatif ya. Nah, terus yang ini karena dia positif. Coba kita lihat apakah benar 4 ke kiri. Kita coba lihat A jadi B ya. Berarti dia kan otomatis dia pasti pindahnya ke sana ya. Nah, ini 1 2 3 4 benar. Terus ininya ke atas 1 2 3. Oh, benar. Jadilah dia 4 min 4 dan 3. Artinya min 4 ke kiri, 3 ke atas. Oke, nah selanjutnya yang kedua kita punya D. Oh, salah ya, ini A ke C, berarti C dulu. Kita punya C min 3, min 1 dibawa ke menjadi D 5, min 2. Nah, ini berapa? Kita cari ya. Min 3 tambah berapa nih? Tambah berapa sama dengan 5, dan min 1 tambah berapa sama dengan min 2. Berapa berarti? Min 3 tambah berapa sama dengan 5? 8 ya. Min 1 tambah berapa sama dengan min 2? Min 1. Berarti dia pergeserannya, notasinya adalah, notasi translasinya adalah 8, min 1. Nah, apakah benar? Mari kita cek. Berarti 8 ke kanan ya, karena dia positif, berarti C-nya adalah 8 ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, benar. Terus min 1 ke bawah, berarti 1 ke bawah. Set. Nah, betul. Berarti ketemu D. Jadi hanya translasi cukup ini aja. Jadi kita menilai dia, memandang dia bergeser kemana. Kalau ke atas itu ke kanan dan ke kiri. Kalau yang di bawah, notasi bawah. Jadi dia notasi translasinya itu akan begini ya. Nah, yang ini ke kanan atau ke kiri, yang ini atas atau bawah. Dengan kesepakatan kalau ke kanan positif, ke kiri negatif, ke atas positif, ke bawah negatif. Demikian ya Kak, ini tentang refleksi dan translasi. Kita langsung masuk ke latihan soal. Jika ada yang ditanyakan silahkan hubungi Ustazah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pekan depan kita akan belajar yang 2 ya. Kita jadi punya 4 ya pada bilang transformasi, ada refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Rotasi perputaran, dilatasi diperbesar atau diperkecil.